Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kuliah hari ini dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita akan lanjutkan ke bahasan selanjutnya mengenai termokimia. Jadi mungkin di sebagian besar dari Anda sudah pernah mendapatkan cerita ini, materi ini ketika masih di sekolah menengah. Jadi tidak ada hal yang terlalu berbeda, mungkin ada beberapa hal baru, tapi 80-70% masih relevan lah dengan apa yang Anda pelajari di sekolah menengah. Oke, kita lihat dulu apa yang akan dibahas di bagian ini, di bab ini. Termokimia, kita akan bicara tentang energi dan perubahannya. Jadi sesuai kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya, terkait dengan energi yang mengikutinya, gitu ya. Jadi bagian ini kita bicara aspek energinya, apa itu energi dan perubahannya. Kemudian kita akan mempelajari apa itu energi dalam, kalor atau panas, kerja atau usaha, sistem dan lingkungan, fungsi keadaan, kemudian entalpi. Kemudian kita bicara bagaimana mengukur kalor menggunakan instrumen alat kalorimeter. Metodenya namanya kalorimetri, gitu ya. Kemudian kita bicara sedikit tentang hukum pertama termodinamika, mungkin ada bersinggungan dengan fisika, gitu ya. Dan yang terakhir kita masuk di perhitungan perubahan entalpi untuk reaksi kimia dan perubahan fasa. Jadi bagian akhir akan ditutup dengan menghitung. Menghitungnya bagaimana? Sama seperti ketika Anda belajar sebelumnya bahwa ada beberapa cara nanti gitu ya. Ada pakai hukum Hess, ada pakai perubahan entalpi pembentukan standar, dan lain sebagainya. Ya, tidak banyak. Jadi memang relatif tidak ada hal baru, sedikit hal baru kalaupun ada gitu ya, yang akan kita bicarakan di termokimia. Oke, kita lihat energi, kemudian kapasitas panas dan kalorimetri, entalpi, kemudian hukum Hess, stoikiometri, energi dan stoikiometri. Jadi bahasanya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat slide-nya. 11. Oke. Saya pakai slide dari Pak Rukman karena relatif lebih singkat gitu ya, lebih to the point dan lebih relevan dengan apa yang kita bicarakan. Oke, kita bicara tentang energi dan perubahannya, energetika, gitu ya, termokimia yang hubungannya dengan panas. Apa yang dipelajari tidak jauh berbeda, kimia dasar A dengan kimia dasar B gitu ya. Kita bicara tentang energi, khususnya energi potensial dan kinetik, hukum kekekalan energi, kemudian hukum energi, hubungan energi kalor dan temperatur, fungsi keadaan, dan lain-lain. Relatif tidak jauh berbeda. Termokimia adalah studi bagian dari ilmu kimia yang berbicara tentang pelepasan atau penyerapan energi dalam reaksi kimia. Jadi basisnya adalah reaksi. Jadi kalau kita bicara tentang termo, sebagian besar energi yang kita bicarakan adalah energi yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi kita mulai dengan reaksi, kemudian kita lihat energi yang terlibat apakah dilepaskan, apakah dibutuhkan, apakah terjadi perubahan, dan lain sebagainya. Energi, jadi basisnya adalah energi. Apa itu energi? Energi adalah kapasitas, kemampuan untuk melakukan kerja. Ya. Jadi kalau energinya besar, maka kerja yang dilakukan akan jadi lebih banyak. Secara
singkat, secara ringkas, energi itu kita bagi ke dua bagian. Yang pertama adalah energi kinetika, energi kinetik, energi gerak, kemudian energi potensial. Energi kinetik itu hubungannya dengan gerak. Jadi mereka yang diam itu tidak memiliki energi kinetik. Oke. Nah, energi kinetik itu nantinya sangat berasosiasi langsung dengan energi panas. Jadi ketika Anda bergerak, materi itu bergerak, maka dia akan menghasilkan panas. Jadi energi panas akan sebanding dengan energi kinetik. Jadi jika energi kinetiknya tinggi, maka energi termalnya akan juga menjadi tinggi. Sebaliknya, untuk potensial energi potensial, itu berhubungan dengan posisi. Biasanya kita kalau di fisika ketinggian gitu ya. Dan komposisi. Nah, komposisi inilah yang nantinya berkaitan langsung yang mengaitkan energi potensial itu dengan energi kimia. Melihat dari posisi, elektron, dan inti. Gitu ya. Jadi komposisi itu akan hubungannya dengan energi kimia. Jadi kalau gerak itu, energi kinetik itu ke energi termal, maka energi kimia, chemical energy, itu hubungannya dengan energi potensial. Potensi, kemampuan gitu ya. Jadi inner, energi dalam. Oke. Kalau ini ada ilustrasi, hubungan antara energi kinetik dan potensial. Ketika energi kinetiknya tinggi, maka potensialnya masih rendah. Di sini dibutuhkan energi yang sangat besar. Gitu ya. Sampai di atas, maka ketika di puncak, energi potensialnya akan maksimal. Karena jaraknya paling besar, posisinya paling tinggi. Tetapi kinetiknya rendah, karena dia sudah melambat. Tapi ketika turunan lagi, energinya dilepaskan, kecepatan meninggi, posisinya menurun, ketinggiannya menurun. Sehingga energi potensialnya rendah, dan energi kinetiknya akan meningkat lagi. Energi potensial dan kinetik akan banyak Anda pelajari di fisika, gitu ya. Oke. Apa saja sih yang mempengaruhi energi potensial? Ya, di potensial itu apa saja? Kalau gravitasi, MGH, massa, percepatan gravitasi dan ketinggian. Kemudian gaya pegas itu termasuk potensial, posisi, gitu kan ya. Setengah kx kuadrat, di mana k adalah konstanta pegas, x adalah perubahan jarak, gitu ya. Kemudian interaksi Coulomb, interaksi antar partikel bermuatan. Gaya Coulomb, energi Coulomb, gitu ya. Di mana K dikali Q1, muatan pertama, dikali muatan kedua, dibagi jarak. Nah, karena hubungannya sama posisi, maka interaksi atau energi Coulomb, gaya tarik-menarik atau tolak-menolak partikel bermuatan, itu termasuk energi potensial. Ini sudah pernah Anda dapatkan bahkan di sekolah dasar gitu ya. Ada namanya hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya dapat berubah dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Tapi kenapa energi itu tidak bisa kita manfaatkan sepenuhnya? Karena ada namanya efisiensi. Ya, efisiensi tidak mungkin 100%. Itu yang disampaikan oleh Carnot di mesinnya, gitu ya. Energi hanya dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya dari energi kimia, orang bisa bergerak, beraktivitas. Chemical lagi bisa menghasilkan gerak. Radiasi, fotosintesis, kemudian menghasilkan listrik, thermal, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari hukum kekekalan energi adalah energi total alam semesta selalu tetap. Pertanyaannya, dapatkah kita manfaatkan sepenuhnya? Gitu kan ya? Energi total itu selalu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi posisi dan gerak. Kalau posisinya tinggi, udah sampai ke tempat yang stabil, maka biasanya kecepatannya akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Saya harap Anda masih ingat satuan energi itu adalah joule atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Itu satuan internasionalnya gitu ya.
dari besaran pokok. Kalori, kalau kita sering lihat di makanan, biasanya satuan energi yang di komposisi makanan itu bukan dalam bentuk joule, tapi dalam bentuk kalori. Ya. Kalori adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Atau kalau kita konversi ke joule, 1 kalori itu adalah 4,184 joule. Oke, nah, ini satuan-satuan yang sering kita gunakan. Sedangkan temperatur, kita sudah banyak menggunakan bahkan di gas, bahwa temperatur itu sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari objek. Jika temperaturnya sama, maka energi kinetik rata-rata dari objek tersebut akan selalu sama. Ini yang kita bahas kemarin di latihan gas gitu ya. Bahwa ini yang K itu adalah tetapan Boltzmann, konstanta Boltzmann itu adalah R, tetapan gas ideal, dibagi bilangan Avogadro. Setelah Anda lihat 8,314 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, itu akan menjadi konstanta Boltzmann. Persamaan di atas menyatakan bahwa semakin tinggi energi kinetik, maka semakin tinggi juga temperatur. Dan sistem akan bergerak lebih cepat. Partikel dalam sistem tersebut akan bergerak lebih cepat. Jadi ini adalah, selain Anda bisa menuliskan rumusnya, melakukan perhitungan, adalah lebih penting ketika Anda memahami definisinya. Ya. Jadi artinya apa, maksudnya apa. Kalor. Nah, kalor ini adalah jumlah energi, jumlah total energi yang ditransferkan antar objek disebabkan adanya perbedaan temperatur. Delta T. Jadi kalor itu muncul ketika ada perbedaan temperatur. Jika temperaturnya sudah sama, maka tidak ada lagi perpindahan kalor. Hukum alam menyatakan bahwa objek yang panas akan mentransferkan panasnya ke objek yang lebih dingin. Hingga kedua objek tersebut memiliki temperatur yang sama, atau dengan kata lain, energi kinetik rata-rata kedua objek tersebut sama. Kondisi ini kita sebut kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal ini adalah hukum termodinamika. Kita punya 4 hukum termodinamika. Ada 1, 2, 3, dan 0. Hukum termodinamika ke 0. Ini adalah hukum termodinamika ke 0. Di mana dasarnya, prinsipnya adalah kesetimbangan termal. Jadi jika ada suhu benda A sama dengan benda B, suhu benda B sama dengan benda C, maka suhu benda A sama dengan benda C. Jadi intinya adalah kesetimbangan termal. Jadi kalor itu akan didistribusikan sehingga tidak ada lagi perbedaan temperatur. Atau dengan kata lain, energi kinetik semua partikelnya, semua bagian dari dalam sistem tersebut sudah sama. Jadi A suhunya tinggi, B rendah, ketika dikontakkan akan terjadi transfer panas, transfer kalor, sehingga temperatur mereka akan sama. Nah, pada kondisi yang terakhir ini, yang warna ungu, itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan termal. Energi dalam. Energi dalam adalah jumlah semua energi partikel dalam sistem, yaitu penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Seluruhnya, gitu ya. Perubahan energi dalam adalah E akhir dikurang E awal. Jadi delta, gitu ya, perubahan itu delta. Akhir dikurang awal. Kalau dalam reaksi kimia, yang kita sebut delta adalah produk dikurang reaksi. Nah, prinsip paling penting dalam energi dalam adalah kita tidak bisa mengetahui semua energi yang dimiliki oleh partikel. Kita nggak bisa mengukur. Tapi yang bisa kita ukur adalah perubahannya saja. Awalnya berapa, akhirnya berapa, deltanya kita bisa ukur. Jadi temperatur awalnya berapa, temperatur akhirnya kita bisa ukur. Tapi seluruh energinya itu sulit untuk diukur. Karena banyak energi yang terdapat dalam suatu materi, gitu kan ya. Jadi tidak dapat diukur, maka yang dapat kita ukur adalah perubahannya saja.
deltanya. Itu adalah pengantar untuk energi. Sebelum kita ke kalor, gitu ya, Anda diperkenalkan juga dengan istilah sistem dan lingkungan. Sistem, jadi kalau saya punya semua layar ini, itu kita sebut, semua ini kita sebut sebagai semesta. Semesta adalah ya alam ini gitu ya. Semua yang kita lihat itu adalah semesta. Di semesta itu ada yang namanya sistem. Sistem. Gitu ya, ada sistem. Kemudian ada juga lingkungan. Sistem adalah bagian dari alam semesta yang menjadi fokus kita. Yang kita lihat itu adalah sistem. Jadi yang menentukan siapa sistem itu adalah kita. Semua di luar sistem kita sebut lingkungan. Contohnya, misalnya saya punya gelas, ya, isinya air dingin. Air dingin. Sistemnya siapa kira-kira? Air dingin. Sistemnya siapa? Gelas dan air dingin. Gelas air dingin. Selain itu, ada yang lain yang punya jawaban lain? Udara. Udara? Semua jawabannya benar, gitu kan ya? Yang menentukan sistem dan lingkungan adalah Anda. Anda yang menentukan apa yang mau Anda perhatikan. Kalau Anda mau memperhatikan gelas dan air dingin sebagai sistem, maka di luar itu kita sebut sebagai lingkungan. Tapi kalau Anda ingin melihat udara sebagai sistem, maka selain udara itu adalah lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan itu Anda tentukan. Gitu kan ya? Tapi nanti kalau di soal, Anda harus lihat soalnya itu mengarahkan ke sistem apa, gitu ya. Umumnya untuk termokimia yang menjadi sistem adalah reaksi. Sehingga fokus kita adalah reaksi. Di luar reaksi, itu kita sebut sebagai lingkungan. Kemudian sistem ini ada beberapa jenis, gitu ya. Pembagian sistem. Pembagian sistem. Yang pertama itu terbuka. Terbuka. Yang kedua tertutup. Yang ketiga terisolasi. Bedanya apa? Pembagian sistem ini, kalau Anda membagi sesuatu, Anda harus punya dasar perbedaan mereka apa. Jangan pernah membagi sesuatu kalau dia tidak ada perbedaan. Gitu ya. Jadi perbedaan di sini adalah pembagian ini didasarkan pada transfer atau perpindahan massa dan energi. Oke. Sistem terbuka, kita sebut sistem terbuka, jika terjadi keduanya. Keduanya terjadi. Massanya pindah, energinya pindah. Tertutup, yang pindah hanya energi. Terisolasi tidak keduanya. Contohnya, misalnya saya masak air, kemudian wadahnya saya buka. Ya, sistem kita adalah air yang dimasak tadi, maka kita bisa lihat bahwa makin lama air yang di dalam wadah tadi pasti berkurang. Artinya terjadi perpindahan massa, massanya berkurang. Kemudian kita yang di luar bisa merasakan panas dari air tersebut. Maka ada energi yang ditransferkan. Ada energi yang bisa kita rasakan, ada energi yang pindah. Maka untuk air panas yang dimasak dengan wadah terbuka, maka itu adalah sistem terbuka. Ya. Kemudian jika saya masak air, kemudian wadahnya saya tutup,
Kita yang di luar masih bisa merasakan panasnya, tetapi uap air akan tetap ada di dalam sistem. Dia akan menguap, kemudian karena tidak bisa keluar, dia akan turun lagi menjadi embun dan lain dan begitu terus, gitu ya. Artinya tidak ada massa yang pindah. Maka kondisi tersebut kita sebut sistem tertutup. Yang ketiga, terisolasi jika kita sudah punya air panas, kita sudah selesai setelah masak, air panas tersebut dimasukkan ke dalam termos. Maka ketika air panas sudah dimasukkan ke dalam termos, kalau termosnya tidak bocor, gitu ya, maka tidak akan ada air yang bisa keluar dan tidak akan ada panas yang bisa dirasakan dari luar. Maka kondisi tersebut kita sebut sistem terisolasi. Jadi tidak ada massa yang pindah, tidak ada energi yang pindah. Jadi ketiga sistem ini didasarkan ada tidaknya perpindahan massa dan energi. Jadi tinggal dilihat saja mana yang pindah. Kalau ada yang pindah, maka Anda bisa tentukan. Oke. Kalor. Anda sudah familiar, gitu ya. Kalor atau panas adalah bentuk energi yang muncul karena perbedaan temperatur. Ini fisika. Kalor tidak dapat diukur secara langsung, tapi perubahan kalor akan sebanding dengan delta T atau perubahan temperatur. Ya. Kapasitas panas C besar adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur objek sebesar 1 derajat Celcius. C besar ini kita sebut sebagai kapasitas kalor. Satuannya adalah joule per derajat Celcius. Jadi misalnya saya punya 50 joule per derajat Celcius. Ini artinya saya membutuhkan 50 joule, energi sebesar 50 joule untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. 50 joule per 1 derajat Celcius. Ya. Ini adalah C, atau kita sebut kapasitas kalor. Ada satu lagi, C kecil, atau S, yang nilainya misalnya 100 joule per gram derajat Celcius. Ini artinya kita butuh 100 joule untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius untuk partikel materi yang bermassa 1 gram. Ini kita sebut kalor jenis. Dari sini kita bisa tahu rumus Q itu bisa C dikali delta T. Dan ini juga bisa Q sama dengan MC delta T. Maka kalau kita lihat C ini sama gitu ya. Maka C besar adalah M dikali C. Kapasitas kalor adalah kalor jenis dikali massa. Kapasitas panas termasuk ke dalam besaran ekstensif, yaitu besaran yang nilainya tidak tergantung, yaitu besaran yang nilainya bergantung pada jumlah zat dan identitas zat tersebut. Contoh perhitungan, berapakah kapasitas panas suatu objek? Bila sebanyak 0,3 gram objek ini memerlukan kalor sebesar sekian untuk menaikkan temperatur 2 derajat Celcius. Maka kalau yang ditanya kapasitas, maka Anda tidak perlu berbicara tentang massa. Karena kapasitas itu adalah joule per derajat Celcius. 2510, 2 derajat. Kalau kapasitas panas itu untuk 1 derajat, maka tinggal dibagi saja. 2510 bagi 2. Jawabannya 1260. 1255. Joule per derajat Celcius. Itu kapasitas panas.
Sedangkan kalor jenis atau specific heat, makanya lambangnya kadang S, gitu ya, adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi 1 gram 1 derajat. Di mana S adalah kapasitas panas dibagi massa. Yaitu kalor jenis ini merupakan besaran intensif, yaitu besaran yang tidak bergantung pada jumlah zat. Mau jumlah zatnya berapa, ya nilai kapasitas panasnya, yang nilai kalor jenisnya akan selalu sama. Nah, rumusnya seperti itu. Kalau Anda lihat, kita punya berbagai macam materi, gitu ya, substance, senyawa, zat, memiliki nilai massa kalor jenis yang berbeda-beda. Nilai yang berbeda-beda ini punya arti, punya makna. Kalau saya membandingkan misalnya tembaga sama air, oke? Tembaga sama air, mana yang mudah menghantarkan panas? Tembaga atau air? Copper atau water? Liquid? Tembaga, Pak. Tembaga. Oke, tembaga. Jadi arti J, Joule per gram per derajat Celcius itu punya arti. Artinya kalau tembaga ini, dia butuh energi sebesar 0,387 Joule untuk menaikkan 1 derajat Celcius untuk 1 gram tembaga. Sedangkan air butuh 4,184 Joule untuk menaikkan 1 derajat Celcius sebanyak 1 gram air. Jadi koper butuh energi yang lebih sedikit untuk menaikkan 1 derajat. Artinya dikasih dikit energi saja, temperaturnya naik. Maka dia adalah konduktor, penghantar panas yang sangat baik. Jadi semakin kecil nilainya, artinya dia butuh energi yang lebih sedikit untuk menaikkan 1 derajat. Artinya dia lebih mudah menghantarkan panas. Jadi kalau di antara semua ini, yang paling mudah menghantarkan panas adalah yang paling kecil, yaitu emas. Emas ya? 0,1, enggak. Timbal Pb, lead 0,128. Sedangkan yang paling sulit menghantarkan panas adalah water, air, 4,184. Jadi zat, kesimpulannya adalah zat yang memiliki kalor jenis lebih tinggi akan lebih resistan. Resistan itu tertahan terhadap perubahan temperatur ketika dipanaskan. Intinya akan lebih sulit untuk panas. Jadi dengan jumlah energi yang sama, maka air ini akan menghasilkan perubahan temperatur yang paling sedikit. Oke, jadi specific heat, kalor jenis punya arti. Bukan hanya digunakan dalam rumus, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat specific heat, maka jangan langsung berpikir bahwa, oh saya punya kalor jenis, maka kalor jenis ini selalu Q sama dengan MC delta T atau MS delta T. Jangan selalu seperti itu. Anda lebih baik kalau bicara lihat S, oh S-nya nilainya segini, oh artinya dia butuh energi segini untuk menaikkan 1 derajat sebanyak 1 gram. Ya. Jadi lihatlah makna arti dari angka tersebut. Jangan hanya Anda gunakan di dalam rumus. Karena kalau dimasukkan ke dalam rumus, ya Anda tidak perlu kuliah untuk itu, gitu ya. Jadi tinggal baca buku, masukin angka-angka, selesai, gitu ya. Jadi mereka semua ini angka-angka ini punya arti. Ada namanya arah aliran kalor. Seperti yang tadi kita lihat bahwa kalor itu muncul ketika ada perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur yang menyebabkan kalor itu muncul. Jadi kalau temperaturnya tidak berbeda, kalor tidak akan bisa pindah. Nah, yang sekarang kita lihat adalah kemana sih kalor pindah, gitu ya.
Karena kalor adalah bentuk energi yang ditransferkan oleh dua objek, maka kedua objek itu harus punya perbedaan. Kalor yang hilang dari satu objek akan diterima oleh objek lain dengan jumlah yang sama. Oke, jumlah yang sama. Azas ini kita kenal dengan azas Black, gitu ya. Jumlah kalor yang diterima harus sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan. Tidak boleh ada korupsi di sana. Dikasih 10 ya, sampainya diterima 10 gitu ya. Tidak ada yang missing, tidak ada yang hilang. Untuk memahami kemana arah aliran kalor atau Q, maka digunakan tanda positif dan negatif. Bila kalor diterima, maka Q akan diberi tanda positif. Jika kalor dilepaskan, Q akan diberi tanda negatif. Jadi intinya kalau dia diterima, artinya dia bertambah energinya. Kan menerima gitu ya. Anda menerima uang, maka uang Anda bertambah. Maka tandanya tambah, positif. Tapi kalau Anda melepaskan, Anda buang sesuatu gitu kan ya, maka jumlah Anda akan berkurang, minus. Contohnya, besi panas dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi air dingin. Oke, andaikan besi kehilangan 10 joule kalor, sementara air akan menerima 10 joule kalor, maka Ki besi, karena dia melepaskan kalor, maka minus. Sedangkan Ki air, karena dia menerima kalor, maka dia positif. Ya. Konsep penting lain di dalam termokimia adalah ini. Kalau biasanya saya tanya, mana yang lebih besar, min 4 atau plus 2? Mana yang lebih besar? Besar apanya, Pak? Angkanya, nilainya. 2. 2 dong, gitu ya. Plus 2 itu lebih besar daripada min 4. Ini matematika, gitu kan ya. Matematika. Tapi kalau di termokimia, min 4 itu lebih besar daripada plus 2. Karena seperti yang tadi bahwa tanda negatif dan tanda positif itu tidak menentukan nilai, tapi hanya menentukan arah aliran kemana. Atau singkatnya, dia melepas atau menerima. Artinya yang ini, dia melepas energi sebanyak 4. Yang ini menerima sebanyak 2. Gitu kan ya. Energi yang terlibat yang lebih besar yang mana? Jelas, yang 4. Gitu kan ya. Cuma arahnya ini keluar, negatif, ini arahnya positif. Nilainya yang lebih besar adalah 4. Jadi sedikit berbeda. Kalau di matematika minus sama positif itu punya arti terhadap nilai. Tapi kalau di termodinamika, negatif sama positif itu tidak punya arti terhadap nilai. Dia hanya menjelaskan arahnya kemana. Keluar, masuk. Gitu kan ya. Bertambah, berkurang. Jumlahnya hanya ditunjukkan oleh angka. Jadi yang seperti ini, jadi positif negatif itu hanya menunjukkan arahnya kemana. Kita lihat contoh soal. Bola besi panas yang memiliki temperatur sekian dicelupkan ke dalam gelas yang berisi sekian gram air. Temperatur air naik. Tentukan nilai kapasitas kalor bola dalam besi, kapasitas kalor bola besi dalam satuan joule per derajat Celcius. Diketahui kalor jenis segelas air adalah sekian. Oke, yang ditanya adalah kapasitas. Oke, kapasitas, maka Anda tidak perlu massa di sana, gitu ya. Mulai dari apa yang ditanya, yang namanya kapasitas kalor, pasti Q, C dikali delta T. Delta T-nya ada, maka kita harus cari Q-nya. Q yang dilepas akan sama dengan Q yang diterima. Q air, nilainya segini. Ya. Yang dilepaskan bola, nilainya harus sama. Maka Anda akan dapat C-nya 57,8 Joule per derajat Celcius. Ingat, kalau Anda lihat soal seperti ini,
Kalau air saja punya nilainya segini, dia butuh 1.000 joule agar naik 1 derajat, maka kalau besi pasti nilainya lebih kecil. Kenapa? Karena besi itu lebih mudah menghantarkan panas daripada air. Artinya kapasitas kalornya pasti lebih kecil, gitu kan ya. Ini kalor jenis, harusnya ini kapasitas kalor juga ya, bukan kalor jenis ya. Bentar, kita lihat. Nih, jadi 1046 ini adalah kapasitas kalor. Jadi ini salah ya, ini bukan kalor jenis, tapi kapasitas kalor. Pertanyaan kedua, sebuah termos air berisi 100 gram air panas dengan temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian ke dalam termos tersebut ditambahkan 100 gram air dengan temperatur 25 derajat Celcius. Bila temperatur akhir setelah pencampuran adalah 61, tentukan kapasitas dari termos tersebut. Oke. Nah. Oke. Ini jawabannya. Saya nggak tahu, kita coba saja gitu ya. Saya rasa solusinya salah waktu itu. Kalau nggak salah saya, kita coba saja. Ada termos isinya 100 gram air panas dengan temperatur ini. Kemudian ke dalam termos tersebut ditambahkan 100 gram air dengan temperatur sekian. Oke. Jadi intinya kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima. Pertanyaan saya, yang melepas kalor siapa? Siapa saja yang melepas kalor? Termos sama airnya. Benar. Ki air panas ditambah ki termos, gitu kan ya? Yang ini ki air dingin. Kenapa seperti itu? Maka Anda harus lihat kondisi awalnya. Di awal ada air panas yang masuk ke dalam termos. Yang sudah ada di dalam termos, gitu ya. Artinya termos ini suhunya panas juga. Gitu kan ya? Kecuali air panasnya di luar, air dinginnya di luar baru dimasukin ke dalam termos. Maka suhu awal termos pasti sama kayak suhu air dingin, gitu kan ya. Tapi kalau soalnya seperti ini, sebuah termos air berisi 100 gram air panas, gitu ya. Maka suhu dalam termosnya pasti panas juga. Maka ini massa air dikali S dikali delta T. Ini massa, enggak ya pakai massa, pakai C delta T. MS delta T. Kalau yang ini massanya 100 semua ya, 4,18. 100 gram 4,18 joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya. Delta T-nya adalah perubahannya. Selisihnya maka 2561. 161 kurang delta T-nya berapa? 39. Berapa? 39. 79. Kita lihat lagi. Suhu airnya 61, 100. Berapa? 39. Iya. 39 derajat Celcius. Ini Celcius, ini 100 gram juga. 4,18 joule per gram derajat Celcius. Yang ini ini 2561, berapa tuh? 36 ya? 36, Pak. 36 ya? 36. Pak, untuk yang 39 itu bukan negatif ya, Pak? Oke, sekarang kita lihat. Jadi gini, kalau dia mau negatif, maka di sini harus ada minusnya. Kita lihat ini. Nih, jadi ceritanya kita berbicara tentang jumlah saja. Jumlah yang diterima akan sama dengan jumlah yang dilepas. Artinya saya mencari
Air panas ini Q-nya berapa? Gitu ya. Perubahannya berapa? Kalau gini, nih nanti saya kasih lihat ya. Kalau misalnya nih, nggak usah pakai negatif. Ini kita kasih negatif, ini saya kasih negatif. Gitu ya. Maka kalau kita hitung, 100 kali 4,18 dikali 39, 16302 tambah minus 39C tambah 100 kali 4,18 kali 36, 15.048 gitu ya. Oke. Maka kalau saya buat ini minus atau 39C, maka ini adalah 15.048, 16.302. 31.350. Maka C-nya sama dengan bagi 39 minus 803,85. Ada minus di sini. Gitu ya. Jika Anda mau pakai minus seperti itu, maka ini aja harus ada negatifnya. Ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Kemudian itu nilainya tidak segini. Ya. Enggak aneh. Sebentar. Saya 15 tambah di sini jadi 12,54 bagi 39 minus 32,154 Joule per derajat Celcius. Nah, hasilnya masih minus. Ya. Bentar. Maaf Pak, mungkin kan yang apa di air dingin ini kan logikanya kan dia pasti nerima panas kan, berarti pastinya Q-nya positif bukannya Pak? Oke, ini positif gitu ya. Yang ini negatif, nah? Enggak, mungkin enggak ditentuin itunya, min plusnya, benar, karena makanya delta T-nya itu. ya makanya saya bilang tadi kita nggak pakai tanda, cuma sebentar saya lihat. Oke. Kalau saya ngelihat gini, gitu ya, logiknya gini, logikanya gini, air panas, gitu, dia akan melepas kalor sebanyak ini, benar? Ya kan ya? Sedangkan air dingin, dia cuma bisa menerima sebanyak ini. Benar nggak? Nggak usah dihitung dulu deh, maksudnya air panas, kalau saya hitung air panas, di air panasnya aja, air panas, itu kan MS delta T yang tadi 104,18, delta T-nya 61 kurang 100 gitu ya. Maka ini dapat minus 1.600-an gitu ya. Sedangkan Q air dingin, MS delta T ceritanya sama, 100 kali 4,18, 61 kurang 25. Ini sekitar positif 1.500-an, 15 ribuan gitu ya. 15 ribuan atau 1.600-an sih? Oh ya, 15.000. Soalnya aneh gitu ya. Jadi gini ceritanya. Kenapa saya bilang aneh? Karena air panasnya ngelepasinnya banyak nih. 16.000. Sedangkan air dinginnya cuma menerima 15.000. Artinya harus ada 1.000 lagi yang menerima. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Padahal
kalau apa sih namanya, termos tadi posisinya juga melepas nih, bukan menerima. Jadi soalnya, makanya saya lupa ini soalnya berbeda atau gimana gitu ya. Jadi agak aneh soalnya, nanti saya tanya dulu deh ke yang buat. Karena kalau melihat solusi beliau, ini air panas, ini air dingin. Gitu kan ya, air panas nilainya sekian, air dingin sekian. Nah, artinya nih ada minus lagi yang harus menyerap. Di sini key termos ini posisinya dibuat menyerap. Nih, tuh lihat. Dari posisi ininya nih. Jadi suhu termos awalnya ditulisnya 25, akhirnya 61. Jadi ceritanya termos ini suhu awalnya bukan 100, tapi suhu awalnya 25. Itu yang konsep kita berbeda dalam mengartikan soal ini. Jadi saya harus tanya ke yang buat soal, apakah sebuah termos tadi di awalnya udah ada 100 gram air, atau kalau saya melihat jawaban beliau, maka yang di awalnya ada di dalam termos itu adalah air dingin sebenarnya. Jadi air dingin yang ada di dalam termos, kemudian baru dimasukkan air panas. Maka solusinya akan jadi seperti ini. Tapi kalau saya membaca soal ini, maka saya akan mengartikan bahwa termosnya, suhu awalnya sama seperti air panas. Tapi di solusinya, ternyata termosnya sama seperti air dingin. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat saja. Saya tanyakan dulu kepada Pak Rukman yang membuat soal ini. Gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, bisa diikuti ya. Halo, masih ada? Masih ada orang nih? Masih kok, Pak. Masih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Nggak ada? Sejauh ini sih belum. Belum ya? Oke. Oke, selanjutnya reaksi kimia. Nah, kita udah masuk reaksi. Kalau tadi fenomena fisik, sekarang kita lihat reaksi. Reaksi kimia adalah reaksi yang melibatkan sebenarnya adalah reformasi, rekonstruksi, restrukturisasi ikatan sebenarnya. Jadi reaksi kimia itu hanya melibatkan elektron valensi yang itu berhubungan dengan pembentukan dan pemutusan ikatan kimia. Untuk membentuk ikatan kimia, atom-atom harus saling tarik-menarik dan bergerak saling mendekat. Ini akan menurunkan energi potensial sistem karena posisinya akan menjadi lebih dekat, gitu ya. Nah, untuk hal ini terjadi, maka dia harus melepaskan energi. Sedangkan untuk pemutusan ikatan, atom-atom yang saling terikat dipaksa untuk saling menjauh. Maka energi potensial sistem akan naik karena jarak mereka semakin besar. Proses ini membutuhkan energi untuk memisahkan tadi. Mereka yang sudah dekat dipaksa berpisah, maka itu butuh energi, gitu ya. Nah, ada dua skema, ada dua pembagian, ada dua tipe reaksi. Yang pertama kita sebut exoterm. Exo keluar, gitu ya, adalah reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensial yang lebih rendah dibandingkan reaktan. Artinya energi setelah reaksi produk itu akan lebih rendah daripada energi awalnya. Selisih energi potensial ini kita sebut dilepaskan dalam bentuk kalor. Jadi kalor adalah produk dari reaksi. Sebagian kalor dikonversi menjadi energi kinetik. Nah, kalor meninggalkan sistem, Q-nya negatif, dan dilepaskan ke lingkungan sehingga menaikkan temperatur lingkungan. Jadi salah satu parameter, salah satu indikator yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan bahwa reaksi itu exoterm adalah kita sebagai lingkungan merasakan panas. Jadi panasnya kita rasakan.
Contohnya apa? Contohnya adalah reaksi pembakaran. Jika ada gas metan, kita bakar, maka akan menghasilkan panas. Panas itu adalah produk dari reaksi. Sehingga ketika panas kita rasakan, artinya sistem membuang panas. Makanya panas kita rasakan. Artinya ketika panas dilepaskan, maka panas dari sistem akan berkurang. Makanya Q-nya bernilai negatif. Sedangkan reaksi endotherm atau endotermik adalah reaksi yang menghasilkan produk dengan energi potensial lebih tinggi dibandingkan reaktan. Reaksi berlangsung dengan menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Artinya kalor sistem akan bertambah, maka nilainya positif. Contohnya apa? Contohnya adalah reaksi fotosintesis, di mana reaksi ini umumnya terjadi pada siang hari, di mana membutuhkan energi panas, solar energi, untuk mengubah karbon dioksida dan uap air menjadi gula dan oksigen. Jadi salah satu fenomena bahwa suatu reaksi itu adalah endotherm, kita sebagai lingkungan akan merasakan dingin. Jadi kalau saya punya air panas, sistemnya adalah air panas, maka itu adalah reaksi exo. Karena kita merasakan panasnya sebagai lingkungan. Sedangkan kalau saya punya air dingin, kalau kita pegang dia, gelas yang berisi air dingin, di mana air dingin adalah sistem, maka itu adalah sistem endotherm, di mana panas kita diserap oleh sistem. Sehingga yang kita rasakan adalah dingin. Yang paling penting adalah, intinya adalah, kita tidak pernah bisa mengetahui apa yang dilakukan sistem. Kita tidak pernah tahu. Benar ya? Yang kita tahu adalah apa yang dirasakan oleh lingkungan. Jadi kalau lingkungan, kita sebagai lingkungan, manusia sebagai lingkungan kepanasan, artinya sistemnya melepas panas. Sistem melepas panas artinya energinya berkurang, maka sistem tersebut exotherm. Jadi kita tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan sistem, tapi kita bisa merasakan apa yang dialami oleh lingkungan. Dari situ kita bisa berpijak bahwa apa yang dilakukan sistem adalah lawan dari apa yang dirasakan oleh lingkungan. Kalau lingkungan panas, berarti sistem dingin. Energinya berkurang. Kalau sistem dingin, kalau lingkungan dingin, maka sistem panas. Dia menyerap panas, maka dia positif. Jadi prinsipnya adalah kita nggak tahu sistem, kita rasain lingkungan. Sistem gimana? Lawan dari lingkungan. Nah, ini adalah kekuatan ikatan. Ya, kekuatan ikatan korelasinya dengan energi yang diperlukan untuk memutus dan energi yang dibutuhkan dilepaskan untuk membentuk. Semakin besar energi yang diperlukan untuk memutus ikatan, artinya ikatannya semakin kuat. Ikatan yang lebih kuat adalah ikatan yang terbentuk. Ikatan yang ketika terbentuk melepaskan energi yang lebih besar. Jadi sebanding sebenarnya. Bila ikatannya lemah dan produk ikatannya lebih kuat, maka akan dihasilkan energi. Oke, kalor reaksi. Jadi hari ini tidak banyak hitungan, jadi masih banyak konsep-konsep dasar yang saya rasa Anda sudah pernah melihat gitu ya. Selanjutnya adalah kalor reaksi, yaitu kalor yang diserap atau dilepaskan ketika suatu reaksi kimia berlangsung. Nah, kalor reaksi ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur lingkungan. Jadi lagi-lagi yang diukur adalah temperatur lingkungan. Kita tidak bisa mengukur sistem, yang kita ukur adalah lingkungan. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor, yang pada dasarnya yang diukur adalah perubahan temperatur, yang nanti kita konversi secara matematis menjadi kalor. Kapasitas panas kalorimeter telah diketahui sehingga perubahan temperatur yang terukur dapat digunakan untuk menentukan kalor reaksi.
Ada dua jenis kalor yang bisa diukur. Ini yang membuat kalorimeter itu menjadi dua tipe. Ada kalorimeter yang mengukur kalor pada volume tetap. Volume tetap, maka kalor yang terukur pada volume tetap kita lambangkan dengan Q, ada V-nya. QV. Kalau tekanan tetap adalah kalor yang diukur pada tekanan tetap, gitu ya. QP. Ya, VP, gitu ya. V sama P. Volume dan pressure. Nilai QV dan QP dapat signifikan, khususnya untuk reaksi yang menghasilkan perubahan volume. Intinya adalah reaksi yang menggunakan gas atau menghasilkan gas. Untuk menguji perbedaan kalor pada tekanan tetap dan volume tetap, reaksi dilakukan dalam suatu piston yang dibenamkan ke dalam ember berisi air. Jadi sistem kalorimeternya adalah ember, air, dan piston. Seperti itu. Reaksi dalam kalorimeter volume tetap. Contoh, kalau reaksi dilakukan 2 kali dalam kalorimeter dengan volume tetap dan tekanan tetap, kapasitas kalorimeter adalah sekian. Hasil reaksi dalam kalorimeter volume tetap, artinya volumenya ditahan tetap, gitu ya. Maka kita akan punya nilai di mana suhu awalnya 24, suhu akhirnya 28,91 derajat Celcius. Maka kita bisa menghitung QV-nya seperti itu. Ketika temperaturnya naik, artinya lingkungan menerima panas. Artinya sistemnya akan melepas panas. Makanya nilainya negatif. Nilainya 39,8. Kalau untuk tekanan tetap, hasil reaksi dalam kalorimetri volume tetap, ini harusnya tekanan tetap gitu ya. Salah. Agar reaksi berlangsung pada tekanan tetap, posisi piston dibebaskan agar dapat bergerak-gerak. Jadi kan volume tekanannya biar sesuai dengan nilai awalnya, jadi tekanannya tetap. Maka kondisinya seperti ini. Nilainya min 34,2. Saya nggak paham maksudnya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini kayaknya contohnya agak berbeda. Saya nggak dapat. Kalau saya melihat maksud ini adalah intinya ada satu reaksi yang dilakukan 2 kali, masing-masing di volume tetap sama tekanan tetap. Yang di volume tetap, kalor yang dilepaskan adalah minus 39,8. Kenapa bisa seperti itu? Ini pistonnya ditahan agar volumenya tidak berubah, karena kan volume tetap gitu ya. Nah, ketika volumenya ditahan, volumenya dibuat tetap, maka yang bergerak tadi, karena volumenya tidak bisa berubah gitu ya, maka tekanannya akan meningkat. Ketika tekanan meningkat, maka temperatur yang dihasilkan akan lebih tinggi. Ini temperaturnya akan dihasilkan lebih tinggi. Sebaliknya, ketika tekanan tetap, volumenya bisa berubah, gitu ya, maka temperatur selisihnya, deltanya, tidak akan lebih tinggi. Ini 8,1, sama seperti sebelumnya 8,1. Bedanya adalah deltanya. Di sini sekitar 4,91. Yang ini nggak sampai 4,91 kayaknya. Karena Q-nya tidak lebih besar daripada QV. Tapi itu nanti akan kita lihat contoh yang lebih relevan. Bahasan hari ini saya sampai kerja saja.
Sisanya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir adalah kerja, ini bahasan fisika gitu ya, bahwa hasil eksperimen sebelumnya, kalor pada volume tetap adalah minus 39,8, tekanan tetap lebih kecil. Nah, kalau Anda lihat perbedaan nilai QV dan QP, karena dalam kalorimeter tekanan tetap, sistem campuran reaksi dibiarkan mengembang, berekspansi, sehingga mendorong piston melawan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, ada sebagian energi yang diubah menjadi kerja. Nah, energi yang berubah menjadi kerja itu yang nilainya berbeda, yang membuat QV dan QP itu berbeda. Jadi kalau ini volume tetap, ketika tekanan tetap, energinya lebih kecil. Kenapa? Karena ada energi yang digunakan untuk mendorong piston melawan tekanan atmosfer, sehingga volumenya menjadi lebih besar. Jadi perbedaannya terdapat pada kerja yang dilakukan oleh sistem. Kerja itu adalah min P dikali delta V, di mana min P itu adalah tekanan yang dilawan. Jadi P itu adalah tekanan eksternal, tekanan atmosfer yang dilawan. Sedangkan delta V adalah perubahan volume. Volume akhir dikurang volume awal. Ketika volume akhir lebih besar daripada volume awal, artinya dia berekspansi. Delta V-nya lebih besar dari 0, sehingga W-nya akan menjadi negatif. Dia melakukan kerja negatif, berkurang energinya. Tapi kalau V akhir lebih kecil daripada V awal, sehingga delta V-nya menjadi kecil dari 0, maka yang terjadi bukan ekspansi, tapi kompresi. Di mana sistem dikenakan kerja, sehingga W-nya menjadi positif. Ya. Misalnya seperti ini, hitung kerja dalam satuan joule yang berhubungan dengan ekspansi gas. Volumenya bertambah melawan yang dilakukan terhadap tekanan tetap 17 atm. Oke. Ini kalau saya hitung, gitu ya, W-nya itu, oke, saya bisa hitung delta P, delta volume, bahwa 189 kurang 152. 37 liter, tekanannya 17 atm. Kalau Anda lihat, maka W-nya itu min P dikali delta V, sehingga minus 17 atm kali 37 liter. Maka 17 kali 37, 17 ya? Benar kan? 17. 629, 9 atm liter. Nah, sekarang kita ingin ubah dia ke joule. Kalau Anda lupa, saya juga lupa gitu ya. Ini liter ATM, kalau saya mau ubah ke joule, gitu ya, maka min 629 ATM liter, saya kalikan, saya bagi nih. Saya bagi dengan bilangan tetapan gas ideal. 0,082 liter ATM per mol Kelvin, gitu ya. Ini habis, sisanya mol Kelvin, gitu kan ya. Saya kali lagi dengan 8,314 joule per mol Kelvin. Jadi ini nanti saya dapat joule-nya berapa nih? Min 629 bagi 0,082 kali 8,314. Min 63774,5 joule. Ya, nilainya segitulah. Maaf Pak, itu 8,314 dari mana ya? 8,314 itu tetapan gas ideal. Itu tetapan gas ideal juga.
Sebentar, saya kasih lihat di ini aja nih, Control Tab. Control Tab, gas ideal konstan. Jadi R itu banyak, gitu ya. Nah, R itu banyak. R. Nah, R itu nilainya banyak. Bisa 8,314, bisa 0,082. Jadi 8,314 itu kalau dia hubungannya sama Joule Kelvin. Jadi nilai ini nih. R itu nilainya banyak. Bisa Joule Kelvin, Joule per mol Kelvin, bisa liter ATM per mol Kelvin, dan lain sebagainya. Gitu ya. Bisa kalori per mol Kelvin, bisa milimeter Hg liter per mol Kelvin, bisa. Gitu ya. Coba kita lihat. Liter ATM liter to Joule. Liter ATM ya. Liter ATM to Joule. Liter ATM. 1 liter ATM 101.000. 101.101,325. Jadi kalau ini 629 kali 101,325 63733. Ya samalah, mirip lah. Jadi kalau Anda punya konversi seperti ini sih nggak ada masalah gitu ya. Kalau saya lupa ya biasa saya pakai ini. Ini saya ingat bahwa R itu 0,082 liter ATM per mol Kelvin, R itu juga 8,314 Joule per mol Kelvin. Jadi ini sama-sama aja. Jadi jawabannya sekitar ini 6374774,5. Kita lihat solusinya. Solusi. Ya, 63774. Nah, ini juga dia pakai konversi, pakai 8,314, 0,08. Jadi R itu punya banyak. Gas ideal itu punya banyak, gitu ya. Itu bisa dipakai. Feed, LB juga bisa, dan lain sebagainya. C juga bisa, tekanan. Jadi nanti kita coba-coba lagi di selanjutnya. Udah, hari ini saya mau sampai di situ saja. Oke, nanti di bagian hukum pertama termodinamika, objek lingkungan, entalpi. Nah, selanjutnya itu kita bahas di hari Senin sajalah. Kita pelan-pelan saja, nggak usah ngebut-ngebut, pelan-pelan saja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa mengisi daftar hadir. Mungkin saya mau nanya dikit, Pak. Silakan. Bukannya biasanya kalau menghitung kerja itu kita ambil tekanan gasnya sendiri ya? Apanya? Buat yang ngitung kerja, kan kalau misalnya tadi yang dari penjelasan di slide kan bilangnya kalau ngitung kerja tuh ngambil tekanan yang harus dilawan kan, tapi bukannya biasanya kalau sebelumnya kita ngitung kerja tuh dari Tekanan sistem ya? Ya, tekanan sistem. Oke, jadi gini, kita lihat kalau kita buat nih work definition fisik. Oke, work and mana ya? Menarik. Nggak ada yang menarik ya. Oke. Jadi gini, kalau kita melakukan kerja itu adalah F dikali S gitu kan ya, gaya dikali jarak. Jadi kalau kita dorong sesuatu gitu ya, mendorong sesuatu kemudian dia berpindah, maka kita melakukan usaha. Gitu kan ya. Tapi untuk sistem yang melawan yang hubungannya sama tekanan dan volume, gitu kan ya. Nah, yang terjadi adalah yang kita sebut sebagai kerja adalah ketika volumenya berubah. Volumenya berubah, kemudian kerja tersebut, kenapa volumenya bisa berubah? Bukan karena kita ngasih tekanan, tapi karena kita melawan tekanan. Jadi, saya ngelihatnya mana ya? Di teman-teman workshop.
Work definition, physics of work. Nah, work in physics, transfer energy by displacement. Oke. Konteks pedal survey. Nah, kalau kita menggunakan tekanan sistem, gitu ya, tekanan sistem, maka negatifnya hilang. Yang ini tadi. Nah, jika kita pakai minus, artinya itu kita guna kerja itu, yang dimaksudkan adalah kita melawan sistem, melawan lingkungan untuk berubah volume sebanyak delta sekian, gitu kan ya. Tapi kalau kita menggunakan ini, jadi kalau W sistem gitu ya, W sistem itu adalah P sistem dikali delta V, benar. Tapi kalau kita pakai W sistem minus P lingkungan, ini delta V. Sebenarnya sama-sama aja. Yang membuat dia berubah adalah ininya saja. Kalau kita pakai P sistem, maka minusnya hilang. Jadi kalau kita pakai lingkungan, kenapa dia minus? Karena dia melawan lingkungan. Kalau dia nggak pakai minus, berarti itu P yang digunakan adalah P sistem. Jadi seperti itu saja sebenarnya, cuma berlawanan aja. Jadi kalau pakai minus, maka itu P lingkungan. Kalau dia positif, itu berarti pakai P sistem. Kira-kira seperti itu, pastinya kita harus tanya orang fisika sih. Kenapa didefinisikan seperti itu? Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kalau ada yang lain. Jadi sesuai info bahwa Jumat depan kita kuis. Jadi Jumat depan kita kuis di jam kuliah seperti ini. Kemudian hari Senin kita termo dulu ya. Kita bahas latihannya di hari Kamis saja. Di hari Kamis. Tapi di luar jam kuliah, misalnya nih, Pak, kita punya soal nih mau dibahas. Kabarin aja mau kapan gitu ya. Kalau kita ada waktu kosong, kalau Anda punya waktu kosong, mau di hari Selasa, mau di hari Rabu, atau Kamis malam lagi kita sambung, itu terserah aja. Kabarin aja saya gitu kan ya. Pokoknya kalau yang datang lebih dari 20 orang, ya kita bisa buka kelas lah. Kalau kurang dari 20 orang, kita tanya jawab di grup saja. Ya, jadi kapanpun kalau ada mau soal, Pak ini saya dapat soal dari teman saya, nanya di lain-lain, ya boleh aja silahkan. Anda juga bisa memanfaatkan klinik gitu ya, klinik kimia dasar B yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Terakhir kemarin nggak terlalu banyak, saya lihat cuma belasan orang gitu ya. Jadi kalau mau di klinik juga bisa. Yang ngasih klinik itu Pak Grandprix. Beliau oke banget gitu untuk ngajar kimia dasar. Jadi kalau mau manfaatkan klinik silakan, mau tanya jawab di grup silakan, kalau mau buka kelas tertentu ya silakan kabarin aja. Gitu ya. Untuk teman-teman yang bukan stay 2020 yang mengulang gitu ya. Saya mohon kerjasamanya untuk tanyakan khusus ke saya kalau Anda bingung gitu kan ya. Anda harus belajar lebih giat gitu kan ya, biar kita bisa ngejar, biar Anda juga bisa lulus dengan nilai yang lebih baik. Ya, kita semua berusaha lebih baik untuk mendapatkan nilai yang terbaik nantinya. Jadi jangan menyesal nanti ketika nilainya udah keluar gitu ya. Dan tolong juga jangan ngerepotin saya dalam artian kalau Anda mau dibantu, saya akan bantu sekarang. Saya tidak akan membantu Anda ketika misalnya nih A itu nilainya 75. Nilai Anda 74,45 gitu ya. Atau 74,40 deh. Itu kan kalau dibulatkan belum jadi 75 gitu ya. Terus Anda datang ke saya, Pak, ini nilai saya dikit lagi dapat A dan lain sebagainya. Saya nggak bisa bantu itu. Kalau Anda di akhir datang ke saya nggak bisa bantu itu. Beneran. Kenapa? Karena kelas ini adalah kelas paralel. Kalau saya memberi bantuan ke Anda 0,01, maka saya harus memberikan 0,01 kepada seluruh mahasiswa stay atau seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Biar fair, gitu kan ya. Jadi kalau Anda mau dibantu, kita bantu sekarang, kita bantu belajar gitu ya. Tapi kalau nanti nilainya kurang sekian biar lulus dan lain sebagainya, saya nggak bisa ngelakuin itu.
Anda harus menghadap ke koordinator mata kuliah. Gitu ya. Jadi bukan saya penentunya. Jadi saya sampaikan di awal bahwa kalau mau dibantu, kita bantu dari sekarang. Jangan cari saya ketika nilai Anda sudah perbatasan gitu ya, perbatasan mau jadi A atau mau jadi lulus dan lain sebagainya. Oke, kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.